Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nene Nun Aini, mahasiswa semester 6 PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya adalah salah satu peserta pemakalah Seminar Nasional PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo pada tahun 2021. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan terkait tentang artikel yang sudah saya buat. Judul dari artikel yang sudah saya buat yaitu kaitan sarana prasarana dan ketuntasan belajar IPA di sekolah dasar. Nah, latar belakang dari artikel ini yang pertama, kurang lengkapnya sarana prasarana dalam pembelajaran IPA sekolah dasar. Selanjutnya yaitu banyaknya sarana prasarana yang rusak. Sarana prasarana yang rusak ini bisa karena media tersebut itu jarang digunakan ataupun media tersebut itu sudah lama, seperti itu. Selanjutnya, guru yang belum profesional dalam menggunakan sarana prasarana. Nah, tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui problematika sarana prasarana pembelajaran IPA di SD. Selanjutnya, untuk mengetahui standar sarana prasarana IPA di SD, dan yang terakhir untuk mengetahui kaitan sarana prasarana dan juga ketuntasan belajar IPA di sekolah dasar. Nah, selanjutnya tentang kajian teori. Kajian teori ini saya ambil dalam beberapa subbab. Yang pertama itu terkait tentang pembelajaran IPA. Hafid M.A. dan Hakim L. tahun 2019 menjelaskan bahwa pembelajaran IPA ini merupakan mata pelajaran yang bersifat konkret dan termasuk ke dalam kurikulum tingkat dasar. Selanjutnya, menurut Karsono tahun 2017, pembelajaran ini merupakan suatu peristiwa yang dilakukan secara sengaja yang dirancang untuk memengaruhi peserta didik dalam proses belajarnya sehingga dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, menurut Wahyuningsi tahun 2019, pembelajaran IPA ini merupakan kumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan alam berdasarkan hasil pemikiran dan juga penyelidikan yang dilakukan melalui eksperimen atau pembelajaran langsung dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi, saat kita menyusun artikel ini, sebaiknya kita menyajikan beberapa pendapat dalam para ahli, minimal itu 3, kemudian kita dapat menyimpulkan. Kesimpulan dari pembelajaran IPA sendiri adalah pembelajaran IPA adalah mata pembelajaran yang bersifat konkret yang berhubungan dengan alam berdasarkan hasil pemikiran dan juga penyelidikan yang dilakukan melalui eksperimen atau pembelajaran langsung. Nah, selanjutnya kajian teori terkait sarana dan prasarana. Sarana prasarana yaitu suatu rancangan untuk akademik yang sehingga pembelajaran tersebut itu dapat berjalan dengan lancar dengan fasilitas yang dimiliki. Menurut Saidah tahun 2019. Selanjutnya, sarana prasarana ini merupakan penunjang bagi satuan pendidikan dan juga hasil pembelajaran. Ini menurut Hanifah HA tahun 2018. Yang terakhir menurut Pari tahun 2020, yaitu sarana prasarana adalah fasilitas yang dapat menunjang proses pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar tujuan pendidikan itu tercapai sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, efisien, teratur, dan juga lancar. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana adalah fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran menjadi lebih efektif sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, kajian teori terkait tentang ketuntasan belajar. Menurut Fitria Y. tahun 2017, ketuntasan belajar adalah keberhasilan peserta didik dalam menguasai kompetensi suatu mata pelajaran, termasuk dalam halnya ketuntasan belajar IPA di sekolah dasar. Menurut Habibah S. tahun 2016, ketuntasan belajar ini adalah hasil yang didapatkan siswa dengan memenuhi KKM yang telah ditentukan oleh guru.
Selanjutnya, menurut Panjaitan DJ tahun 2017, ketuntasan belajar ini adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan kriteria dari guru. Hasil belajar ini dapat didapatkan dari berupa hasil tes dan juga hasil wawancara siswa. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketuntasan belajar ini adalah keberhasilan peserta didik dalam pemenuhan kompetensi pembelajaran yang biasanya ini dapat dilihat dari hasil tes peserta didik, seperti itu. Nah, metode penulisan dari artikel ini yaitu metode penulisan studi literatur. Yang kedua, merupakan artikel ini bersumber dari studi literatur dari beberapa jurnal ya, baik itu jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan artikel ini yaitu pengumpulan data, mencatat, membandingkan literatur, dan yang terakhir menghasilkan kesimpulan. Nah, jadi metode studi literatur ini di mana penulis itu menelaah dengan tekun sesuai kepustakaan yang diperlukan dalam literaturnya. Nah, hasil dan juga pembahasan menjadikan manusia menjadi pribadi dan masyarakat yang terdidik dengan memiliki kreatif, kecerdasan, inovatif, mandiri, aktif, percaya diri, cakap, dan juga terampil. Ini menurut Bahtiar M. tahun 2020. Nah, dalam proses pembelajaran ini dapat ditingkatkan dengan adanya sarana dan juga prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran. Sesuai aturan dari Permendiknas, penyelenggaraan proses pembelajaran ini dapat ditunjang dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang untuk membantu guru. Nah, selanjutnya, tujuan sarana prasarana menurut PARI tahun 2020 meliputi untuk menyediakan fasilitas dan alat terprogram. Selanjutnya, fasilitas yang tersedia ini dapat digunakan sekolah dengan efektif. Kemudian pemenuhan tanggung jawab sekolah dalam hal tanggungan siap operasi fasilitas dengan baik. Jadi setelah sekolah itu mendapatkan fasilitas ataupun sarana prasarana, diharapkan sekolah tersebut itu dapat memanajemen sarana prasarana itu dengan baik atau menjaga. Yang terakhir, sebagai aset sekolah dalam pembelajaran sehingga bisa digunakan dikala diperlukan, seperti itu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana ini bertujuan untuk membuat siswa merasa tertarik, dan juga termotivasi untuk belajar, sehingga siswa ini dapat belajar dengan senang dan juga semangat. Nah, apabila anak itu merasa senang dalam belajar, pastinya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Nah, sarana prasarana yang sering dijumpai pada pembelajaran IPA di sekolah dasar itu ada dua ya. Yang pertama itu laboratorium IPA. Nah, kegiatan laboratorium ini umumnya bertujuan untuk melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi laboratorium IPA ini terdapat beberapa aspek ya. Aspek kognitif ini dapat diukur dengan menggunakan tes lisan dan juga tertulis. Nah, aspek afektif ini dapat diukur dengan cara observasi atau penelitian ya, seperti itu. Nah, yang terakhir, aspek psikomotor. Aspek psikomotor ini dapat diukur dengan menggunakan penilaian keterampilan proses peserta didik yang dapat dilakukan dengan tes unjuk kerja di laboratorium atau observasi. Laboratorium juga perlu adanya manajemen ya, yang mana akan membantu proses dalam mengelola laboratorium tersebut. Menurut Susilo B. tahun 2018, manajemen laboratorium ini dapat dibagi menjadi 3, meliputi perencanaan, kemudian pengorganisasian, dan yang terakhir pelaksanaan. Nah, yang kedua ini media pembelajaran IPA. Media adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan informasi dan pesan dalam interaksi yang berlangsung antara guru dengan siswa. Nah, demikian pula dalam media pembelajaran IPA. Nah, media pembelajaran IPA ini merupakan alat untuk membantu guru dalam menjelaskan konsep dan pemahaman konsep IPA yang sedang dipelajari oleh siswa. Nah, media pembelajaran IPA ini sangat dibutuhkan oleh guru ya untuk melaksanakan tujuan pembelajaran
atau sebagai alat bantu keefektifan dalam menggunakan atau sebagai alat bantu keefektifan guru. Selanjutnya, ketuntasan belajar. Menurut Fitria Y tahun 2017 menyatakan bahwa ketuntasan belajar adalah keberhasilan peserta didik dalam menguasai kompetensi suatu mata pelajaran. Nah, termasuk dalam IPA ya. Jadi, siswa dapat dikatakan tuntas dalam belajar apabila dapat memenuhi 3 ranah, yaitu yang pertama ada ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini berkaitan tentang pengetahuan ataupun pemahaman dan juga penerapan dari peserta didik. Analisis juga bisa. Selanjutnya, tentang ranah afektif. Nah, ranah afektif ini biasanya berkaitan erat dengan perasaan, emosi, ataupun sikap dari peserta didik. Nah, selanjutnya ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini berkaitan erat tentang fisik ataupun action dari siswanya. Nah, ini yang penting, kaitan sarana prasarana dan ketuntasan belajar IPA di sekolah dasar. Apa sih? Nah, ketuntasan belajar yang berkaitan dengan adanya ranah afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Pembelajaran ini dapat dikatakan berhasil apabila dapat memenuhi 3 ranah tersebut. Nah, tentunya dalam pembelajaran ini kita mengharapkan hasil yang maksimal ya. Nah, laboratorium dan media pembelajaran atau sarana prasarana pembelajaran IPA ini dapat mewujudkan ranah afektif peserta didik. Sarana prasarana pembelajaran IPA juga dapat menumbuhkan ranah kognitif siswa. Karena dengan adanya sarana prasarana ini, siswa akan lebih mampu memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Sehingga antara ranah kognitif dan juga ranah psikomotor sarana prasarana pembelajaran IPA sangat berkaitan erat dan tidak dapat terpisahkan. Nah, selanjutnya antara ranah psikomotor ini dan juga sarana tadi berkaitan erat karena adanya sarana prasarana pembelajaran IPA ini dapat menumbuhkan fungsi komunikatif dan juga keterampilan peserta. Nah, simpulan dari artikel ini yaitu problematika tentang kurang lengkapnya sarana prasarana pembelajaran IPA di sekolah dasar dapat diatasi dengan pemenuhan sarana prasarana yang harus sesuai berdasarkan aturan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang sarana prasarana untuk SD ataupun MI. Banyaknya sarana prasarana pembelajaran di SD yang rusak dapat diatasi dengan manajemen sarana prasarana yang efektif dan efisien dalam suatu sekolah. Problematika yang terakhir tentang kurang profesionalnya guru dalam menggunakan media pembelajaran IPA di sekolah dasar dapat diatasi dengan pendampingan atau sosialisasi mengenai penggunaan alat laboratorium atau media pembelajaran. Nah, problematika yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan sarana prasarana lengkap, maka pembelajaran akan terlaksana dengan baik sehingga menumbuhkan ketuntasan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Oleh karena itu, sarana prasarana dan ketuntasan belajar IPA di sekolah dasar ini sangat berkaitan dan juga berhubungan. Sarana prasarana, maka tujuan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat dikatakan tuntas dalam belajar. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, baik itu dalam tutur kata maupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.